Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Perjalanan iman wanita miliarder yang menemukan hidayah kembali di hari ke-16 bulan suci Ramadan. Di kalangan para koleganya ia akrab dipanggil Valerie, seorang wanita berusia 35 tahun, berdiri di balik jendela kantor mewahnya yang menghadap ke pusat kota Singapura. Pemandangan itu yang selalu membuatnya merasa bangga, kini tampak buram. Ia memiliki segalanya, kekayaan, kesuksesan, dan penghargaan. Namun, hatinya kosong. Aku punya segalanya, tapi kenapa aku merasa hampa, pikirnya. Valerie menghela napas panjang. Ia baru saja menandatangani kontrak penting untuk perusahaannya yang berkembang pesat, namun kebahagiaan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Ia ingin menemukan arti hidup yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Valerie teringat akan Palestine, sahabat dekatnya yang seorang muslimah yang sangat taat dan selalu mengingatkan tentang nilai-nilai spiritual. Palestine adalah wanita yang selalu terlihat tenang, penuh kedamaian meski hidup dalam kesederhanaan. Valerie merasa ada yang hilang dari dirinya. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Suatu ketika, di sebuah kafe, Valerie duduk bersama Palestine. Kopi di depan mereka tak banyak berubah. Hanya Palestine yang terlihat santai, sementara Valerie tampak gelisah. Palestine, aku merasa ada yang hilang. Aku punya segala yang orang impikan, tapi kenapa aku tetap merasa kosong, tanya Valerie. Palestine tersenyum bijaksana, matanya lembut. Kadang kita mencari kebahagiaan di sisi yang salah, Valerie. Iman, bukan kekayaan atau status, iman yakinlah yang memberikan kita kedamaian di dalam hati. Apa yang kamu maksud dengan iman terp? Aku merasa aku sudah memiliki segalanya, jawab Valerie, masih bingung. Imajinasi dan hati kita bisa menjadi jauh lebih damai jika kita mengandalkan Tuhan. Percayalah, Allah itu Maha Pemberi kedamaian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, Quran Surat Ar-Ra'd 28. Cobalah untuk mencarinya, Valerie. Valerie terdiam, ia tahu bahwa dalam hatinya, ia sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar duniawi. Namun, ia belum tahu bagaimana cara memulainya. Panti asuhan dan titik balik. Hari demi hari, perasaan hampa itu semakin mendalam. Valerie mulai menghindari pertemuan bisnis dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang lebih tenang. Salah satunya adalah kunjungan ke sebuah panti asuhan yang ia lakukan atas saran Palestine. Di panti asuhan, Valerie melihat anak-anak yatim piatu yang ceria meski hidup dalam kesederhanaan. Salah seorang anak berlari menghampirinya, wajahnya penuh kebahagiaan meski tak mengenal apa itu kekayaan. Bu, kamu bahagia, kan? Tanya anak kecil itu polos. Aku sering berdoa agar orang seperti kamu bisa bahagia. Valerie terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana bisa seorang anak kecil, yang hidupnya penuh keterbatasan, memiliki kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya yang punya segalanya? Saat itu, Valerie mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kepemilikan, melainkan pada rasa syukur dan ketenangan batin. Masa lalu yang terpendam. Beberapa malam setelah kunjungan ke panti asuhan, Valerie duduk seorang diri di ruang tamu rumahnya yang megah. Ia teringat pada pernikahannya yang lalu. Pernikahan yang dulu membuatnya merasa bahagia namun akhirnya berakhir dalam kehancuran. Dulu, Valerie menikah dengan Stephen, seorang pria sukses yang berasal dari keluarga non-muslim. Mereka jatuh cinta dan saling mendukung dalam membangun karir masing-masing. Namun, pernikahan mereka tidak pernah direstui oleh orang tua Valerie, yang ingin dia menikah dengan seorang sesama muslim. Walaupun begitu, Valerie tetap mengabaikan pernikahan itu dengan keyakinan bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah beberapa tahun menjalani pernikahan, Stephen berselingkuh. Kecewa dan merasa dihianati, Valerie akhirnya memutuskan untuk bercerai. Hatinya hancur, dan ia merasa hidupnya kehilangan arah. Pedoman Islam dalam memilih pasangan hidup. Valerie mulai merenung, dan teringat akan ajaran Islam yang dahulu dia abaikan. Dalam memilih pasangan hidup, Islam mengajarkan pedoman yang jelas, yang jika diikuti dan dipatuhi, akan menjaga ketenangan dan kedamaian dalam hidup berkeluarga. Islam memberikan 4 pedoman utama dalam memilih pasangan hidup. 1. Wajah. Tentu saja, ketertarikan fisik dapat menjadi faktor dalam memilih pasangan hidup, tetapi Islam mengingatkan bahwa kecantikan fisik tidaklah abadi.
Nabi Muhammad SAW bersabda, pilihlah wanita berdasarkan 4 hal, agama, keturunan, harta, dan kecantikannya. Namun pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung, hari. Bukhari, meskipun wajah menarik, kebahagiaan sejati tak terletak pada penampilan luar saja. 2. Asal-usul atau keturunan, Islam menganjurkan untuk mempertimbangkan keturunan sebagai salah satu faktor dalam memilih pasangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pilihlah wanita berdasarkan agamanya, hartanya, keturunannya, dan kecantikannya, namun pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung, hari. Bukhari, keturunan yang baik memberikan fondasi yang kuat dalam mendidik keluarga dan melanjutkan generasi yang saleh. 3. Kekayaan, kekayaan bukanlah hal utama yang dicari dalam pasangan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, tetapi amal yang solih lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu sebagai ganjaran dan lebih baik harapannya. Quran Surah Al-Kahf, 46. Walau kekayaan bisa membantu, kebahagiaan hakiki terletak pada amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah. 4. Agama, ini adalah pedoman yang paling penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang datang kepada kalian yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, hadis riwayat Tirmidzi. Memilih pasangan dengan agama yang baik bisa memastikan hubungan yang penuh berkah, sehingga kehidupan berkeluarga tetap berada dalam petunjuknya. Pernikahan dengan seseorang yang bukan seagama dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama, serta berisiko menjerumuskan salah satu pihak ke dalam kemaksiatan. Risiko pernikahan dengan pasangan di luar Islam. Valerie kini sadar bahwa pernikahannya dengan Stephen, yang bukan seorang Muslim, tidak hanya menghadirkan kesulitan dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam membentuk kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari wanita musyrik meskipun ia menarik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 221. Pernikahan yang tidak sesuai dengan agama bisa menimbulkan ketegangan dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan agama bagi anak-anak, serta pelaksanaan ibadah yang akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan masing-masing pasangan. Valerie menyadari bahwa pernikahan yang tidak didasari oleh agama Islam dapat menjauhkan dirinya dari ketentraman hati yang sejati. Hidayah pada hari ke-16 Ramadan. Pada hari ke-16 Ramadan, Valerie duduk di depan meja kerjanya. Pekerjaan menumpuk, tetapi hatinya tidak terfokus pada itu. Malam itu, ia memutuskan untuk berdoa sholat Tubat dan tahajud. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mulai berbicara kepada Allah dengan hati yang tulus. Ya Allah, aku merasa begitu hampa meski memiliki segala yang dunia tawarkan. Aku ingin menemukan kedamaian yang sejati. Aku ingin hidup dengan cara yang Engkau ridai. Berikan kepadaku kembali hidayahmu, pinta Valerie dengan khusyuk. Tiba-tiba, di tengah doanya, Valerie merasakan kesejukan, kedamaian yang luar biasa. Rasanya seperti beban yang selama ini mengganggu hatinya lepas terangkat. Ia merasa seperti telah menemukan tempat yang tepat untuk mengarahkan hidupnya. Dalam kesunyian itu, ia teringat akan firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ia merasa hatinya benar-benar teduh tenteram sekarang. Valerie menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang akhirnya ia temukan kembali. Ia merasakan hidayah Allah menyentuh lagi hatinya pada malam yang penuh berkah ini. Di malam yang penuh berkah, hari ke-16 Ramadan ini, Valerie menemukan kedamaian yang selama ini ia hilang. Hidayah Allah datang kembali dengan cara yang tak terduga, dan sekarang ia tahu bahwa hidup sejati adalah hidup yang dipenuhi dengan iman yakin dan amal soleh, serta memilih pasangan hidup dengan pedoman yang sesuai tuntunan ajaran Islam.